tahun 2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, para pihak dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang. 2. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir dalam ruang sidang untuk berdiri menghormati hakim. Setiap orang di dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap sopan dan tertib. Ketua Majelis Hakim memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. Ketua Majelis Hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Kehadiran anak-anak di dalam persidangan hanya dimungkinkan sepanjang sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib setelah mendapat peringatan dari Ketua Majelis Hakim, maka atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat kepada majelis dengan melakukan kepala. Sidang dengan nomor perkara 20/PDTG/2024/PM Samarinda, Senin 18 November 2024 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Penggugat atas nama Imade Pisaka Sudayana dengan tergugat atas nama Vidinda Margareta Sianturi dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, setelah majelis mengecek pada ruang sidang, maka ruang sidang ini dinyatakan untuk melakukan persidangan. Maka sebelum dimulai persidangan ini, mari kita berdoa dan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sidang perkara perdata dengan nomor 20/PDTG/2024/PM Samarinda, Senin 18 November 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara penggugat benar atas nama Imade Pisaka Sudayana? Benar, Majelis. Benar. Saudara tergugat benar atas nama Vidinda Margareta Sianturi? Benar, benar ya. Baik. Silakan para pihak penggugat dan tergugat untuk menentukan dahulu ke depan majelis. Saudara tergugat, apa benar yang menjadi penggugat saat ini adalah suami saudara? Benar? Benar, Majelis. Baik. Saudara penggugat, Bapak Pisaka, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan istri Anda saat ini? Tidak, Majelis. Karena yang saya jelaskan sebenarnya bahwa apa yang terjadi selama ini itu sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Mengingat bahwa istri saya yang sekarang ini sebagai tergugat itu bersikap temperamen dan tidak memiliki sesuatu yang seidealnya sebagai seorang istri. Kemudian setelah berjalan mediasi sebelumnya itu juga tidak mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil tersebut menjadi sangat tinggi. Untuk itu saya telah berniat dalam persidangan ini dengan hormat kepada yang majelis untuk tetap menjalankan persidangan ini. Baik. Bagaimana dengan saudari Vidinda? Apakah saudari tidak memiliki keinginan yang sama dengan penggugat? Saya sebagai istrinya, saya untuk tetap
Karena sudah tidak bisa damai dari mediasi kemarin, saya juga merasa bahwa tidak sulit disini tertahan lagi karena suami saya sendiri tidak bisa memberi saya nafas sesuai yang saya inginkan, tidak bisa memberi semua yang saya inginkan. Jadi menurut saya hubungan pernikahan ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Jadi tidak ada lagi hubungannya. Tidak ada keputusan. Sudah cuma menjelaskan. Baik, jika itu memang keinginan kedua belah pihak, dengan ini kita akan lanjutkan persidangannya. Saya persilakan untuk kedua belah pihak kembali ke masing-masing pasangan. Terima kasih. Baiklah. Apakah benar saudara-saudara adalah kuasa hukum dari saudara penggugat? Benar, saudara benar. Bisa dilihatkan terlebih dahulu saudara Tendina. Baik, nanti setelah memeriksa ini dari masing-masing kuasa hukum para pihak, bagaimana kepada saudara penggugat yang tergugat, apakah ini dalam keadaan sehat dan seterusnya persidangan? Siap. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat tidak ada perubahan dari gugatannya. Baik, gugatannya sudah siap ya hari ini. Untuk salinannya sudah diserahkan kepada tergugat. Sudah kami serahkan. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dari tergugat. Silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatan. Izin majelis dibacakannya terlebih atau Duduk saja. majelis untuk membacakan gugatan. Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, atas nama Imade Visa Pasudayana, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Devi Yasmin Andini SMH, Fikri Abdul SMH, Muhammad Azrin SMH, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Samarinda untuk ditujukan terhadap saudari atas nama Fidinda Margareta Sianturi, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan oleh penggugat adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah secara sah pada hari Selasa, tanggal 12 Januari tahun 1993 di hadapan pemuka agama Katolik di Saint Mary of Perpetual Help Cathedral berdasarkan surat nikah dengan nomor 019-1-AT tahun 1993. Dua, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat di dalam negeri. Tiga, bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai 5 orang anak, yaitu Iwayan Labib Sultan, Imade Gustiawan, Iketut Budianto, Georgie Manuel, dan Alicia Angelica. Keempat, bahwa sejak tahun 2004 setelah kelahiran anak kelima, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan alasan tergugat menunjukkan perubahan sikap menjadi temperamental, tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, tergugat tidak lagi menghormati penggugat sebagai suami, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Kelima, bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi pada tahun 2021 di mana tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap anak bungsu pada hari ulang tahunnya. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga. Tergugat sering menuntut secara berlebihan terkait masalah keuangan. Keenam, bahwa pada tanggal 5 November 2024, tergugat melakukan tindakan kekerasan dengan melempar sapu dan menampar penggugat karena keluar. 7. Bahwa penggugat telah berusaha memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan memberi nafkah sesuai kemampuan meskipun pendapatan mengalami penurunan sejak akhir tahun 2018.
Berdasarkan alasan tersebut, kami meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari tahun 1993 di hadapan pemuka agama Katolik di Saint Mary of Perpetual Help Cathedral berdasarkan surat nikah dengan nomor di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian gugatan ini diajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami para kuasa hukum penggugat. Sekian majelis. Bagaimana kuasa hukum tergugat sudah jelas membacakan oleh kuasa hukum penggugat? Jelas majelis. Baik, atas gugatan tersebut, apakah saudara akan mengajukan eksepsi atau ada tanggapan terhadap gugatannya? Kami akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut majelis, namun kami membutuhkan waktu selama 1 minggu untuk menyiapkan jawaban tersebut majelis. 1 minggu dari sekarang. Bagaimana kuasa hukum penggugat untuk waktu yang diajukan? Untuk 1 minggu ke depan, kami berhak hari apa dan tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari sekarang adalah hari Senin tanggal 25 November 2024 majelis. Baik, di jam berapa kita akan melaksanakan sidang hari itu? Di jam 10 pagi majelis. Tidak ada sidang lain hari itu? Tidak ada majelis. Baiklah, sidang ditunda pada hari Senin tanggal 25 November 2024 pukul 10.00 untuk memberikan kesempatan kepada tergugat dan kuasa hukumnya untuk membuat jawaban dari gugatan tersebut. Diperintahkan kepada para pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 20/PDTG/2024/PN Samarinda 25 November 2024 dengan agenda pembacaan jawaban akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata gugatan perceraian dengan nomor 20/PDTG/2024/PN Samarinda Senin 25 November 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, bagaimana untuk saudara tergugat, kuasa hukumnya serta tergugat dan kuasa hukumnya apakah ada di dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Baik, sesuai berita acara pada sidang minggu yang lalu, hari ini adalah agenda pembacaan jawaban dari kuasa hukum tergugat. Bagaimana untuk jawabannya sudah disiapkan? Sudah siap majelis? Untuk penggugat apakah sudah menerima pertanyaannya? Belum, silakan. Baik, sudah siap untuk membaca jawabannya? Silakan dibacakan. Jawaban atas gugatan dalam perkara nomor 20/PDTG/2024/PN SMR Samarinda 20 November 2024. Dengan hormat, kami yang bertantangan di bawah ini, Aidil Esa, Endelika Ari Pramesti Kaurian Esa, Ahmad Yogi Pramana Esa, advokat dan konsultan hukum, merupakan kuasa hukum tergugat yang berkantor di Triple A Law Firm beralamat di Jalan Adam Malik, Perumahan Citrageria, Blok C nomor 61, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Karangasem Bulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus yang sah dan bermaterai tanggal 25 September 2024, tindak dan atas nama serta demi kepentingan Vidinda Margareta Sianturi yang berkedudukan di Jalan Tamanuri yang 3A nomor 18, Kecamatan Sungai Bintang Dalam, Kelurahan Pemburjo, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan Imade Pisaka Sudayana, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Yang terhadap surat gugatan tergugat tertanggal 15 November 2024, dengan ini tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi tentang kompetensi relatif, kami tidak mengajukan keberatan terhadap kompetensi
jurisprudensi relatif Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini. Dalam pokok perkara, 1. Mengenai hubungan perkawinan. A. Kami tidak menyangka bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 1993 di hadapan pemuka agama Katolik. B. Kami juga tidak menyangka adanya 5 anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini sebagaimana disebutkan dalam gugatan penggugat. 2. Mengenai ketidakharmonisan rumah tangga. A. Kami menolak seluruh dalil penggugat yang menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga semata-mata disebabkan oleh sikap dan tindakan tergugat. B. Sebaliknya, ketidakharmonisan rumah tangga lebih disebabkan oleh sikap penggugat yang sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas sejak 2021, serta kurang memenuhi kewajiban sebagai suami secara finansial. C. Kami menolak dalil adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat kepada anak maupun penggugat. Tuduhan ini tidak berdasar dan tidak didukung bukti yang kuat dalam hal mengapa kekerasan tersebut dilakukan. 3. Tuduhan bahwa tergugat tidak menghormati penggugat sebagai suami bersifat subjektif dan tidak didukung bukti konkret. 4. Terkait permasalahan ekonomi, tergugat tidak pernah menuntut secara berlebihan terkait masalah keuangan. Justru penggugat sering mengeluhkan kondisi ekonomi rumah tangga yang menurun sejak 2018 tanpa berusaha mencari solusi bersama. Penutup, majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. 3. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Cukup majelis. Cukup. Bagaimana kuasa hukum penggugat sudah dimengerti apa yang sudah jawaban tersebut? Baik, atas jawaban tersebut apakah ada tambahan lagi dari penggugat? Kami sudah mengikuti majelis dan kami ada tanggapan dan akan mengajukan replik majelis. Namun kami butuh waktu 1 minggu untuk menyiapkan 1 minggu. Bagaimana kuasa hukum tergugat untuk waktu mengajukan? Tidak apa-apa, berkenan. Baik, 1 minggu ke depan itu di tanggal berapa dan hari apa? Saudara? 1 minggu terhitung dari sekarang adalah hari Senin 2 Desember 2024 majelis. Baik, karena demikian sidang akan dimulai. Sidang ditunda hari Senin 2 Desember 2024 pukul 10.00 untuk memberi kesempatan pada penggugat dan kuasanya untuk membuat replik. Diperintahkan kepada para pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 20/PDTG/2024/PN Samarinda, Senin 2 Desember 2024 dengan agenda pembacaan replik akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang perkara perdata gugatan perceraian dengan nomor 20/PDTG/2024/PN Samarinda, Senin 2 Desember 2024 dengan agenda pembacaan replik dari penggugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada para pihak, apakah ada bersiap untuk memimpin persidangan? Baiklah, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka hari ini adalah agenda replik dari penggugat. Bagaimana untuk repliknya sudah dipersiapkan? Sudah. Kepada tergugat sudah menerima salinannya? Belum majelis. Silakan serahkan kepada tergugat. Silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan repliknya dan kepada tergugat mohon digunakan dengan jelas. Replik. Dalam perkara perdata nomor 20/PDTG/2024/PN kepada yang terhormat Ibu dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tempat dengan menghormat penggugat melalui tim kuasa hukumnya dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yaitu antara
Ima Devi Saka Sudayana melawan Vidinda Margareta Sienturi yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. Dalam eksepsi bahwa penggugat menerima tidak adanya keberatan dari tergugat atas kompetensi relatif Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Dalam pokok perkara 1. Tentang hubungan perkawinan. Poin A. Bahwa benar dan tidak dibantah oleh tergugat bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 12 Januari 1993. Poin B. Bahwa benar dan tidak dibantah oleh tergugat tentang keberadaan 5 orang anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kedua, tentang ketidakharmonisan rumah tangga. Poin A. Bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil tergugat yang menyatakan bahwa penggugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas sejak 2021. Penggugat dapat membuktikan bahwa keterlambatan pulang yang disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang dibuktikan dengan laporan kerja. Poin B. Bahwa tuduhan tergugat tentang penggugat yang kurang memenuhi kewajiban finansial adalah tidak berdasarkan, mengingat penggugat tetap memberikan nafkah secara rutin sesuai kemampuan. Menurut kondisi ekonomi yang terjadi sejak 2018 disebabkan oleh faktor eksternal. Penggugat telah berupaya mencari solusi dengan mengajak diskusi tergugat, dan pada saat itu tergugat mengaminkan solusi tersebut. Poin C. Bahwa terkait kekerasan fisik yang dilakukan tergugat, penggugat siap menghadirkan saksi dari anak-anak dan bukti rekaman CCTV. Yang ketiga, mengenai sikap dan tidak keharmonisan, bahwa penggugat dapat membuktikan melalui kesaksian anak-anak bahwa tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan merendahkan penggugat di hadapan keluarga. Yang keempat, mengenai permasalahan ekonomi, bahwa tidak benar penggugat hanya mengeluarkan tanpa mencari solusi. Penggugat telah berusaha mencari penghasilan tambahan sejak 2018, sementara tergugat justru tidak menunjukkan usaha perbaikan ekonomi keluarga. Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim di memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar. Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami dari kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baik, atas reaksi yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat, bagaimana kuasa hukum penggugat sudah jelas? Jelas majelis, kami akan mengajukan tanggapan atau jawaban atas replik tersebut yaitu replik, tapi kami membutuhkan waktu 3 hari untuk menyiapkan jawaban tersebut. 3 hari. Bagaimana atas waktu yang telah diajukan? Baik, majelis dari kami dan baik, 3 hari ke depan, hari dan tanggal berapa, Panitra? 3 hari ke depan, dari sekarang di hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 majelis. Apakah ada sidang lain? Tidak ada majelis. Tidak ada ya? Baiklah, sidang akan kami tunda hari Kamis 5 Desember 2024 pukul 10.00 untuk memberi kesempatan kepada tergugat dan kuasanya untuk membuat bukti. Diperintahkan kepada para pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir pada tanggal dan hari yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 20/PDTG/2024/PN Samarinda Kamis 5 Desember 2024 dengan agenda pembacaan duplik akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang perkara perdata gugatan perceraian dengan nomor 20/PDTG/2024/PN Samarinda Senin 5 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada para pihak penggugat dan tergugat, atau hari ini siap untuk duduk bersama? Siap, majelis. Dalam keadaan sehat ya?
Baiklah, sesuai berita acara persidangan yang lalu bahwa hari ini adalah agenda pembacaan bukti dari tergugat, benar ya? Bagaimana untuk kuasa hukum tergugat? Sudah menyiapkan buktinya? Sudah bebas. Sudah diserahkan kepada tergugat? Belum. Silakan diserahkan. Ya, sudah diterima ya saliannya oleh tergugat. Silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakan buktinya. Baik, Majelis. Nomor 20 garing PDT garing 2024 garing PN SMR perihal duplik atas replik penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dalam memutus perkara nomor 20 garing PDTG garing 2024 garing PN SMR Pengadilan Negeri Samarinda di tempat antara Imade Visaka Sudayana dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Delpi Yasmin Andini SHMH, Fikri Abdillah SHMH, Muhammad Najrin SHMH, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Dinda Margareta Sianturi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aidil SH, Angelika Ari Pramesti Kaurian SH, Ahmad Yaki Pramana SH, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini hendak menyampaikan duplik sehubungan dengan replik sebagaimana yang telah disampaikan oleh penggugat tertanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut. Eksepsi 1. Kompetensi relatif bahwa kami menyatakan bahwa tidak ada keberatan terhadap kompetensi relatif Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini. 2. Jangka waktu pembayaran bahwa tergugat menegaskan bahwa jangka waktu 6 bulan yang disebutkan dalam perjanjian tidaklah disepakati secara sah dan tidak mencerminkan etikat baik dari penggugat. 2. Dalam pokok perkara primer 1. Hubungan perkawinan bahwa memang benar terjadi perkawinan pada 12 Januari 1993. Namun kondisi rumah tangga telah mengalami ketidakharmonisan yang signifikan. 2. Ketidakharmonisan rumah tangga. A. Bahwa tergugat membantah tuduhan bahwa keterlambatan pulang disebabkan oleh pekerjaan. Keterlambatan tersebut seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak negatif pada keluarga. B. Bahwa tuduhan mengenai kurangnya nafkah juga dibantah. Tergugat telah berusaha memenuhi kewajiban finansial meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. 3. Kekerasan dalam sikap menghormati. Bahwa tergugat menolak tuduhan tentang kekerasan fisik dan kata-kata kasar. Kesaksian anak-anak harus diperiksa dengan cermat untuk menghindari bias. Subsidi, seandainya pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. XA, Aequo et Bono. 3. Petetum. Berdasarkan hal-hal di atas, kami mohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan jawaban tergugat. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Cukup, majelis. Cukup. Bagaimana untuk penggugat sudah didengarkan jelas bukti yang telah diberikan oleh tergugat? Jelas. Baiklah, majelis rasa sudah cukup tanggapan dari masing-masing pihak untuk bukti dan buktinya sudah dibacakannya. Maka dengan ini agenda sidang berikutnya adalah pembuktian dari keterangan saksi-saksi. Bagaimana pihak penggugat sudah menyiapkan saksi belum? Belum majelis. Tapi kami dari penggugat akan menghadirkan alat bukti dan juga majelis. Tapi kami butuh waktu 7 hari untuk mempersiapkan. Berarti pembuktian dan saksi itu tidak dari sekarang ya. Bagaimana penggugat untuk waktu yang diajukan? Kami menyetujui waktu yang diajukan majelis. 7 hari dari sekarang. Baik, 7 hari dari sekarang. Hari yang pada tanggal berapa? Panitera? 7 hari terhitung dari sekarang adalah Kamis 12 Desember 2024 majelis. Baik, Kamis 12 Desember 2024 kita di jam berapa kita akan melakukan sidang? Di jam 10 majelis. Tidak ada sidang lain selain itu? Tidak ada majelis. Baiklah, sidang akan kami tunda ya, yaitu sidang ditunda hari Kamis 12 Desember 2024 pukul 10.00 untuk memberikan kesaksian
kesempatan kepada penggugat dan kuasanya untuk menyiapkan alat bukti dan saksi-saksinya. Diperintahkan kepada para pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 20/PDTG/2024/PN Samarinda, Kamis 12 Desember 2024 dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi dari penggugat akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang perkara perdata gugatan perceraian dengan nomor 20/PDTG/2024/PN Samarinda, Kamis 12 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada para pihak, apakah ini dalam keadaannya akan siap untuk mengikuti sidang? Baiklah, sesuai berita acara sidang yang lalu bahwa hari ini adalah agenda pembuktian dan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh penggugat. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat, sudah siap dengan bukti dan saksi-saksinya? Dan siapa jenis kami akan menghadirkan 5 saksi dan 3 alat bukti. 3 alat bukti. Alat bukti tertulis atau Tertulis dan juga berkenaan. baik, silakan untuk alat bukti tertulis bisa dihadapkan ke hakim. Pada pihak penggugat, silakan. Untuk melihat. Baiklah, alat bukti tertulis sudah kami terima. Selanjutnya adalah mendengarkan keterangan saksi. Berapa saksi tadi yang bawa? 5 orang. 5 orang saksi. Mungkin saksinya bisa dibawa ke hadapan majelis ini untuk disumpahkan dulu. Semua agamanya sama? Berbeda kan? Berbeda. Oke. Silakan dihadirkan terlebih dahulu. Presiden Iwayan Nabi Sultan, Iman Dewi Syawan dan Ibu Puyana. Ini yang beragama apa? Beragama Hindu. Yang beragama Hindu. 2 orang saja. Satu orang lagi. Orang lagi majelis. Baik. Saudara beragama Hindu benar? Benar, Majelis. Saudara akan memberikan kesaksiannya pada hari ini. Ya. Dan saudara-saudara akan disuruh pada 30. Silakan. Baiklah, saudara akan diambil sumpahnya. Silakan anggota. Saya baca sumpahnya, silakan ikuti saya. Om Atah Paramawisasa. Om Atah Paramawisasa. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada daripada yang sebenarnya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baiklah, saudara telah disumpah untuk memberikan kesaksiannya. Untuk kuasa hukum penggugat ini akan memberikan kesaksiannya sendiri-sendiri atau langsung bersamaan? Sendiri-sendiri mana? Baiklah, saudara silakan untuk menjalankan pengajian terlebih dahulu. Nanti akan dipanggil satu-satu ya. Baik, Majelis. Silakan. Untuk
Silakan kepada saudara dan Saya akan menyembah saudara dia, itu saya. demi Tuhan yang Maha Esa, Demi Tuhan yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain dari tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan saudara nanti akan diambil keterangannya, namun terlebih dahulu untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu, nanti akan dipanggil satu persatu. Silakan. Baik, kepada kuasa hukum penggugat untuk keterangan saksi yang pertama, silakan diajukan saksinya. Si atas nama Iwayan Labing Sultan. Saudara saksi, apakah ada yang dalam keadaan sehat dan bisa dipersilakan? Iya, Bos. Boleh saya melihat kartu identitasnya terlebih dahulu? Baik, nama saudara, Iwayan Labing Sultan. tempat tanggal lahir Samarinda 23 Mei 1994, jenis kelamin laki-laki. Saudara saat ini tinggal di mana? Di Balikpapan. Di Balikpapan. Agama Hindu, status perkawinan kawin, pekerjaan swasta, warga negara Indonesia. Baiklah, saudara tadi telah disumpah oleh majelis. Maka berdasarkan pasal 242 KUHP, apabila saudara memberikan keterangan yang tidak benar, maka saudara akan diancam pidana selama 3 tahun penjara. Dimengerti ya? Silakan baik kepada penggugat untuk memberikan. Terima kasih majelis. Saudara saksi sebelumnya, apakah saudara mengenal orang yang berada di samping saya? Ya, benar. Siapa hanya saudara? Ayah saya. Kalau yang di sebelah mana? Dan Siapa yang saudara? ibu saya. Oke. Saudara, apakah saudara saat masih tinggal di rumah bersama orang tua saudara, apakah saudara pernah melihat atau mendengar pertikaian antara ayah dan ibu saudara? Ya, saya pernah melihat dan mendengar pertikaian antara kedua orang tua saya. Baik, saudara, saat saudara melihat atau mendengar pertikaian antara ayah dan ibu saudara, apakah saudara mengetahui penyebab pertikaian orang tua saudara? Ya, beberapa kali ibu saya mengeluh tentang uang bulanan yang tidak cukup yang diberikan oleh ayah saya. Baik, saudara saksi mengenai tadi yang Anda katakan bahwa barangkali karena uang itu. Iya. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah saudara tahu berapa nominal uang bulanan yang diberikan kepada ibu saudara? Tidak, saya tidak mengetahui nominal uang tersebut. Baik, cukup majelis. Cukup. Bagaimana? Kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Baik, setelah pertikaian, apakah ada upaya dari kedua orang tua saudara untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai? Dari beberapa kali yang saya lihat setelah pertikaian, mereka tidak langsung berdamai dan masing-masing pergi ke arah yang berbeda. Baik, saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara pernah mencoba untuk menghentikan pertikaian antara orang tua saudara? Ya, saya pernah mencoba untuk menghentikan pertikaian antara kedua orang tua saya, tapi saya malah tidak didengarkan dan justru malah disuruh untuk pergi. Baik, saudara saksi, berarti saudara sudah pindah rumah ya? Sudah Ya. pindah satu rumah. Oke, jadi setelah saudara pindah dari rumah, apakah saudara masih mendengar pertikaian antara kedua orang tua saudara? Ya, beberapa kali saya mendengar dari saudara-saudara saya, terutama adik saya yang tersebut. Oke, berarti masih dengar ya? Ya. Cukup majelis. Cukup. Bagaimana nanti ada pertanyaan? Apakah saudara ini masih tinggal di rumah bersama orang tua saudara? Ya, saya sudah tidak tinggal bersama saya. Sudah tidak di rumah lagi. Sudah tidak. Berarti saat ini sudah pisah rumah. Ya, Sejak kapan pisah rumah dengan orang tua saudara? sejak saya menikah. Sejak menikah. Kemudian saat saudara masih tinggal bersama dengan orang tua saudara, apa kesibukan saudara saat itu? Saat saya tinggal di rumah orang tua saya
lebih sering beraktivitas di luar rumah. Saya lebih sering sibuk bekerja dan banyak aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Jadi saya ada itu. Baik. Kemudian saat saudara masih tinggal juga di rumah tadi itu, apakah ibu saudara itu pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saudara? Seingat saya ketika saya masih kecil. Saat masih kecil, masih saudara ingat apa tindakan yang dilakukan? Pernah kepala saya dicelupkan ke bak mandi karena saya tidak mau mandi. Saya dipaksa untuk mandi. Itu saat masih kecil dulu. Iya. Baik. Dalam majelis mudah-mudahan. Baik, kepada kuasa hukum penggugat masih ada pertanyaan? Kepada kuasa hukum penggugat? Baiklah, atas keterangan yang diberikan oleh saksi barusan, bagaimana untuk pihak penggugat, Bapak Pisaka, apakah ada tanggapan terhadap yang diberikan saksi barusan? Saya kira cukup majelis apa yang disampaikan oleh saudara saksi selalu saya bahwa benar apa yang diberikan kata saudara saksi ini. Saya kira itu majelis cukup. Bagaimana kepada pihak penggugat, apakah ada tanggapan atas kesaksian yang diberikan? Mungkin ada kali majelis terkait kami sering bertengkar di rumah dan dengan anak-anak, mungkin itu cuma cekcok biasa karena selama kami sering bertengkar di rumah sepengetahuan saya tidak pernah ada orang lain selain kami berdua. Baiklah, kepada saudara saksi, apakah setelah mendengar keterangan tersebut, apakah tetap pada keterangannya atau ada perubahan? Tetap majelis. Dengan keterangan saudara kami terima dan kami anggap cukup, namun apabila kami membutuhkan keterangan saudara lagi di persidangan ini, kami harap saudara tidak keberatan untuk kembali dalam persidangan ini ya. Ini silakan kami menghadapi dan kembali ke dalam sidang, ke luar sidang. Baik. Kuasa hukum penggugat, silakan. Selanjutnya saksi atas nama Iman Dewi Gustiawan. Selamat siang, saudara saksi. Apakah ada yang dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Siap majelis. Baik, saya boleh lihat apakah tidak benar-benar berdiri. Baik, nama saudara? Iman Dewi Gustiawan. Tempat tanggal lahir sampai dengan 30 Mei 1996, jenis kelamin laki-laki, alamat saudara saat itu mana? Saudara nama Dharma Nuri, nomor 3, nomor 18, RT 5, Mengerjo, Sungai Timur Barat. Baik, agama Hindu, status perkawinan belum kawin, pekerjaan belum bekerja. Baiklah, sesuai pasal 242 KUHP, apabila saudara memberikan keterangan yang tidak benar, maka saudara akan diancam pidana selama 7 tahun penjara. Demikian. Silakan pada kuasa hukum yang juga. Saudara saksi, sebelumnya apakah Anda mengenal orang yang berada di rumah saya? Ada Siapa saudara? itu ayah saya. Baik, kalau yang di sebelah sana, apakah Anda mengenal? Nah, ini ibu saya. Baik. Kapan saudara saksi terakhir bertemu dengan ayah Anda sebelum persidangan ini? Itu kalau nggak salah 7 Januari 2024. Pada tanggal 7 Januari 2024 itu, apa yang Anda bicarakan dengan ayah saudara? Waktu itu ayah sedikit cerita dan mengeluh bahwa dia sudah capek dengan perlakuan ibu yang bersikap keras terhadap ayah saya. Jadi dia mengajukan macam cerai gitu ya dengan ibu saya dan meminta persetujuan dengan saya. Jadi saudara saksi, apakah Anda pernah menyaksikan ayah Anda menghadapi ibu Anda yang sedang temperamen? Waktu itu pernah saya tidak sengaja lihat waktu ayah habis pulang kerja malam sekitar jam-jam 1 malam itu saya ngintip di jendela itu ibu langsung menampar ayah gitu, tapi saya kurang mendengar cekcoknya itu apa. Ketika Anda melihat ibu menampar ayah Anda,
Apakah ada balasan dari seorang ayah? Waktu itu ayah saya tidak membalasnya, tapi ayah saya langsung pergi masuk kamar. Baik, mengingat kalau ibu Anda itu temperamen, apakah Anda pernah dipukul atau bagaimana dengan ibu Anda? Seingat saya tuh pernah mungkin sekitar SD atau SMP gitu. Seperti apa dipukul? Dipukul di bagian tangan saya. Gitu ya. Cukup. Silakan kuasa hukum kedua. Saudara saksi, saya harap saudara saksi benar-benar sesuai dengan kapasitasnya untuk bersaksi. Dan apakah saudara saksi mengetahui kenapa sebenarnya ibu dari saudara saksi ini bersikap temperamen? Mungkin yang saya dengar itu setiap harinya selalu membahas ekonomi atau masalah finansial lah. Yang mungkin itu salah satu penyebabnya. Oke, baik saudara saksi. Baik. Apakah Anda sebagai anak itu tahu nominal gaji ayah Anda? Kalau nominal saya tidak pernah bertanya dan kurang tahu. Selama Anda menetap di rumah, apakah uang saku dan biaya sekolah Anda terpenuhi? Kalau saku itu biasanya kadang ibu yang ngasih atau enggak, saya ya kalau masih kadang untuk orang nggak kasih, sekarang saya misalnya sendiri lah. Tapi kalau misalnya biaya sekolah itu full dibayarin oleh ayah saya. Baik, saudara saksi, kalaupun Anda sebagai anak, jika kedua orang tua Anda berpisah, bagaimana Anda menjalani kehidupan selanjutnya? Apakah bersama ibu Anda atau ayah Anda? Mungkin di umur saya yang sudah dewasa ini saya tidak ikut akan keduanya. Mungkin saya memilih untuk bekerja dan mencari tempat tinggal sendiri. Saudara saksi, pada saat Anda menetap di rumah, bagaimana saudara menghabiskan waktu di rumah sehari-hari? Pada saat itu ya saya kadang kalau ibu ikut ayah kerja kantor, paling saya tidur makan dan besoknya sekolah kayak gitu Pak. Saudara saksi, kapan terakhir saudara ini menetap di rumah? Terakhir yang menetap itu sekitar Januari, tapi kurang tahu tanggalnya berapa, sekitar Januari. Januari tahun ini. Ya tahun ini. Baik, tadi kan saudara menyampaikan bahwa ibu dan ayah saudara ini sering berkelahi berantem ya. Berarti hubungannya tidak harmonis ya saat ini. Baiklah. Saudara sebagai anak dari ibu Margareta atau tergugat, apakah selama saudara masih menetap di rumah itu saudara pernah merasakan kekerasan fisik dari ibu saudara? Pernah. Saya tadi bilang itu mungkin saya kurang ingat SD atau SMP. SD atau SMP. Masih ingat apa tindakan yang dilakukan? Ingat saya cuma dipukul dengan tangan. Dipukul aja. Kemudian setelah mendapatkan tindakan tersebut, apa yang saudara lakukan saat itu? Mengadu atau bagaimana? Pada saat itu saya langsung lari ke kamar. Mengadu di kamar aja. Baik, Anda menulis sekian. Bagaimana? Kuasa perhubungan sebenarnya cukup majelis. Kuasa perhubungan cukup majelis. Baiklah, atas keterangan yang diterangkan oleh saksi barusan, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari pihak penggugat? Baik, bahwa apa yang disampaikan oleh saudara saksi bersama saya mohon benar dan satu yang terjadi apa istri saya setelah pulang kerja itu, dan apa yang telah saya ceritakan kepada anak saya itu memang terkait dengan sikap temperamen istri saya yang tidak terkontrol. Saya tidak ekonomis. Bagaimana ada tanggapan dari pihak penggugat? Baiklah, keterangan saksi kami akan cukup dan kami terima. Namun apabila kami memerlukan keterangan saksi lagi, kami akan saksi tidak keberatan untuk kami kembali dalam persidangan lainnya. Silakan kartu identitasnya diambil dan mohon untuk keluar dari ruang persidangan. Masih ada berapa saksi? Sudah mengumpulkan
Gimana saudara? Apakah ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Iya, saya bersehat dan bisa mengikuti persidangan. Boleh saya melihat kartu identitas saudara? Nama saudara? Ikut kemudian Tanggal lahir Samarinda 23 Agustus 1998, jenis kelamin laki-laki. Saudara saat ini tinggal di mana? di Jalan Melu. Agama Hindu, status perkawinan belum tahu dipercaya. Baik, berdasarkan pasal 242 KUHP, apabila saudara memberikan keterangan yang tidak benar, maka saudara akan diancam di tahun penjara. Gimana? Silakan kepada kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih Pak Idris. Silakan. Sebelumnya, apakah Anda kenal orang yang ada di sebelah saya? Tentu saya benar. Siapa saudara? Ayah sendiri. Kalau di sebelah sana? Dia benar. Ibu saya sendiri. Baik. Saudara saksi, bagaimana sih perlakuan ayah Anda kepada ibu Anda pada saat Anda di rumah? Perlakuan ayah saya kepada ibu saya pada saat saya di rumah itu, ayah sangat baik kepada ibu saya. Ayah juga sangat terlihat minta ibu saya sekali. Ternyata saya sekali ya? Ya. Kalau saudara saksi, apakah ayah anda itu sering berada di rumah atau tidak? Ayah jarang di rumah. Ayah bisa juga di rumah. Jadi ketika Anda berada di rumah, apakah Anda pernah melihat ayah dan ibu Anda bertengkar? Pernah. Bertengkarnya itu seperti apa? Ya, ibu sering menampar ayah. Menampar ayah. Ya. Sebaliknya ayah apakah menampar balik atau bagaimana? Tidak sih, ayah mencoba tahan untuk sabar kepada ibu. Baik. Oke, bagaimana kuasa hukum penggugat? Anda masih Silakan. saudara saksi, saya ingin bertanya, apa reaksi Anda ketika melihat ayah Anda dan ibu Anda bertengkar di hadapan Anda? Ketika saya melihat itu, saya berusaha untuk melerai kedua orang tua saya, tapi mereka bersikeras untuk tetap bertengkar, jadi saya memilih untuk menyerah rumah. Oke, baik. Jadi saat Anda menempuh pendidikan, selama Anda menempuh pendidikan di saudara saksi, apakah ayah Anda memfasilitasi segala biaya pendidikan daripada saudara saksi? Ayah saya selalu memenuhi fasilitas, kebutuhan saya juga. Ayah saya selalu memenuhi itu. Tapi untuk sebuah penjajahan setiap hari itu ibu saya yang memberikan kepada saya. Ibu Anda yang berbeda. Oke, apakah saat ini Anda masih tinggal di satu rumah yang sama dengan ayah dan ibu Anda? Masih. Masih ya? Apabila kedua orang tua Anda bercerai, apakah Anda akan tetap bersilaturahmi kepada kedua orang tua Anda? Ya pasti saya tetap bersilaturahmi kepada kedua orang tua saya, walaupun sudah tidak mampu. Saudara saksi sebagai anak ketiga ya? Ya. Sekarang kesibukannya apa? Saya saat ini sibukannya bekerja di coffee shop. Bekerja di coffee shop. Saudara saksi, apakah saudara tahu bahwa ayah Anda ini menggugat ibu Anda? Saya tahu. Ayah saya kan juga dengan saya itu sering curhat begitu. Jadi beberapa hal saya tahu tentang kerja juga saya tahu. Baik. Jadi sejak kapan saudara tahu tentang rencana perceraian kedua orang tua Anda? Ayah saya itu menceritakan itu saya tahu itu sejak bulan lalu. Ayah saya ingin menceritakan ibu saya. Berarti ayah Anda langsung bercerita kepada Anda? Ya. Memang sering bercerita kepada saudara? Ya bisa dibilang begitu. Saya dengan ayah saya lumayan dekat, jadi kami sering curhat begitu. Baik, bagaimana? Masih ada pertanyaan? Kepada kuasa hukum penggugat masih ada pertanyaan? Kepada kuasa hukum penggugat cukup majelis. Baik, atas keterangan yang telah disampaikan oleh saudara saksi barusan, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari pihak penggugat? Tidak ada majelis, saya rasa cukup. Cukup ya. Bagaimana dengan saudara tersebut? Tidak ada majelis. Cukup juga. Baiklah, keterangan saudara kami anggap cukup dan kami terima. Namun apabila kami membutuhkan kita masih ada lagi dalam persidangan ini, kami harap saudara tidak keberatan untuk kembali lagi dalam persidangan lainnya. Jadi silakan kami identitasnya ambil dan untuk keluar dari dalam persidangan. Masih ada majelis. Silakan dilihat. Petugas, tolong dipanggilkan atas nama Dorki Immanuel.
27 bulan 9 2000 Islam laki-laki. Saat ini saudara tinggal di mana? Dalam mobil. Agama Katolik, benar? Benar. Baiklah, sesuai pasal 242 KUHP bahwa apabila saudara memberikan keterangan yang tidak benar, maka saudara diancam pidana selama 7 tahun penjara. Diingat ya. Maaf majelis. Silakan kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih majelis. Sebelumnya apakah Anda mengenal orang yang disebut saya? Ya, saya mengenal. Siapa Anda? Ayah saya. Baik, kalau yang di seberang sana? Saya mengenal itu ibu saya. Baik. Saudara, apakah saudara tahu bahwasannya kedua orang tua saudara ini sering kali bertengkar? Ya, saya tahu. Saya kali bertengkar. Kalau untuk sebabnya? Sebabnya karena faktor finansial. Saya juga sering mendengar ibu saya itu mengeluh tentang keuangan. Baik. Pada saat perkara terjadi, apakah saudara menyaksikannya secara langsung? Ya, saya menyaksikannya. Saudara saksi, apakah benar ibu Anda melakukan kekerasan terhadap kakak Anda dan adik-adik Anda? Iya benar, itu terjadi pada saat ulang tahun adik saya. Adik saya itu meminta sebuah kado untuk ulang tahunnya, tetapi ibu saya malah menentangnya. Baik, semenjak terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga ibu Anda, apakah ibu Anda sering memasuk di rumah? Itu sudah tidak semenjak di 2021. Dia sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Tapi ketika terjadi rumah tangga itu berarti sudah jarang masuk ke ibunya. Iya betul. Cukup majelis. Cukup, bagaimana kuasa hukum penggugat? Ada majelis. Silakan. Jadi untuk saudara saksi, apa penyebab pertengkaran kedua orang tua Anda ini hanya karena masalah finansial ekonomi atau tidak ada faktor lain? Untuk pertengkaran sih ya memang karena tentang keuangan. Nah kebetulan perusahaan ayah saya itu lagi bangkrut, jadi gaji yang dia terima itu hanya 50% dari 15 juta gajinya. Berarti tidak ada unsur lainnya. Tidak ada. Baik. Sejak kapan orang tua Anda menunjukkan kurang harmonis dalam keluarga Anda? Itu semenjak beberapa tahun yang lalu. Itu pada saat saya di bangku SMP. Bagaimana perasaan Anda saat mengetahui bahwa orang tua Anda ingin bercerai? Cukup sedih sih karena orang tua saya akan berpisah, tapi kalau menurut orang tua saya itu adalah suatu keputusan yang mereka mau, ya saya ikhlas. Ketika orang tua Anda sudah berpisah, apakah saudara tetap mengunjungi kedua orang tua Anda? Kalau untuk mengunjungi ya saya akan tetap mengunjungi kedua orang tua saya. Itu majelis. Cukup, bagaimana menjadi saudara? Silakan. Saudara ini anak berapa dari berapa saudara? Saya anak keempat dari 5 saudara. Berarti saudara ini punya 3 satu adik. Iya. Saudara saksi sekarang masih tinggal dengan orang tua? Iya, saat ini saya masih tinggal bersama orang tua. Baik. Saudara berarti saat ini masih menetap dan tinggal serumah ya dengan kedua orang tua. Iya. Jadi kesibukan saudara saat ini apa? Saat ini kesibukan saya lagi kuliah jenjang S2 manajemen di Universitas Mulawarman. Sedang kuliah. Iya. Benar. Saat menempuh jenjang pendidikan ini siapa yang membiayai saudara? Untuk membiayai itu ayah saya. Full oleh ayah saudara. Saya kerja juga sampingan. Oh, kerja juga. Berarti sejak jenjang S1, S2 itu ayah saudara yang membantu saudara untuk Iya. membayar kuliah. Benar. Ya. Bagaimana Bukan? Kepada kuasa hukum penggugat, Mas Ridwan? Kuasa hukum penggugat? Baik, atas keterangan yang disampaikan oleh saudara saksi barusan, bagaimana kepada pihak penggugat Bapak Minata ada tanggapan? Saya kira cukup habis. Ada sampai ke saudara saksi. Itu
saudara kami nggak cukup, namun apabila kami membutuhkan keterangan saudara dalam persidangan ini, dimohon untuk tidak keberatan dalam hadir kembali dalam persidangan ini. Silakan pendiri tidak diambil dan mohon untuk keluar dari ruang persidangan. Saksi hadir berarti setelah ini. Silakan pendiri. Iya, sama Alicia yang tadi. Selamat siang, apakah saudara masih dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya mengikuti di persidangan seperti ini. Nama saudara? Alisa Elvita. Tanggal lahir sama Linda 1 Desember 2002. Di mana saudara saat itu? Saya tinggal di Damanhuri, Gang 3A. Di Damanhuri. Agama Katolik benar dan status belum menikah. Berdasarkan pasal 242 KUHP bahwa apabila saudara memberikan keterangan tidak benar, maka saudara akan diancam pidana selama 7 tahun penjara. Ya, silakan kuasa hukum penggugat. Terima kasih Pak Idris. Saudari saksi, sebelumnya apakah saudari mengenal orang di sebelah saya? Ya, beliau adalah ayah saya. Kalau yang di sebelah saya? Benar juga, beliau adalah ibu saya. Baik, saudari, apakah benar bahwasannya ayah Anda ini jarang pulang ke rumah? Ayah saya jarang pulang ya, tapi untuk beralasan itu ayah selalu bilang untuk bekerja. Lalu saya juga tidak bertanya mengapa ayah keluar dari sini. Apakah ibu saudara pernah membicarakan kepada saudara saksi terkait permasalahannya dengan ayah Anda? Ibu saya pernah bercerita kepada saya, namun untuk bercerita langsung kepada ayah saya mungkin belum ya. Baik, sejak kapan orang tua saudara sering bertanggal dulu? Permasalahan yang terjadi pada orang tua saya itu sudah sangat lama dan juga terjadi. Namun bulan-bulan ini mereka sering terjadi percekcokan lagi. Baik, ketika sering terjadinya perkelahian di rumah tangga ibu saudara, apakah ibu saudara tetap memasak untuk keluarga Anda, untuk keluarga saudara dan menjalankan tugas menjadi ibu rumah tangga? Ibu saya sudah tidak pernah masak lagi. Saya dan kakak saya membeli makanan di luar untuk makan. Biayanya dari mana? Biayanya untuk jajan dari ibu, sedangkan biaya pendidikan dari ayah. Baik, cukup majelis. Silakan kuasa hukum. Baik, majelis. Saudara saksi, sehat? Sehat? Saya ingin bertanya, apakah saudara saksi pernah melakukan kekerasan kepada Anda? Apakah Ibu Margaret pernah melakukan kekerasan kepada Anda? Karena ketika saya sedang berulang tahun pada tahun 2021, ibu pernah menelpon saya ya di situ karena di situ saya sedang meminta kado. Tapi saya memaklumi mungkin ibu sedang merasa frustasi dan pusing dan terbawa emosi di keadaan itu. Jenis kekerasannya bagaimana? Ditampar, Ditampar. Kenapa bisa ditampar? Karena ibu emosi saat itu. Saya minta kado, namun ibu memiliki banyak uang. Apakah saat ini Anda masih berada satu rumah dengan orang tua Anda? Ya, saya masih berada dalam satu rumah bersama orang tua saya. Oke. Jika hasil putusan pengadilan nanti orang tua Anda dinyatakan untuk berpisah, bagaimana Anda selanjutnya? Apakah memilih untuk ikut bersama orang tua Anda atau memilih untuk tinggal di luar? Saya memilih ikut bersama ibu saya ya, karena ibu saya saat ini saya masih memerlukan bimbingan dari orang tua. Saudari saksi, saudari adalah anak kandung dari Ibu Margaret dan Bapak Pusaka, benar? Benar, saya adalah anak kedua dari bersaudara, jadi yang terakhir ya. Baik. Saudari tadi sekarang ini
jajan sehari-hari yang dari ibu dari ketika saudara sedang berada di rumah ini, pernah melihat nggak orang tua saudara sedang bertengkar? Saya sering melihat di majelis orang tua saya itu bertengkar, namun saya selalu menghindar, entah itu masuk kamar ataupun saya keluar pergi dari rumah. Begitu, saat pertengkaran itu dan saudara ada di rumah, saudara mendengar apa topik pembicaraan pertengkaran mereka? Saya selalu mendengar dan topiknya itu saja, seputar ekonomi saja. Mungkin dari ibu kurang merasa bahwa bulanan yang dikasih ayah itu kurang. Bagaimana untuk kuasa penggugat masih ada pertanyaan? Kuasa penggugat cukup majelis. Atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi barusan, bagaimana apakah ada tanggapan dari pihak penggugat Bapak? Saya kira cukup. Bagaimana untuk tergugat? Sudah baiklah. Keterangan saudara kami anggap cukup dan kami terima, namun apabila melakukan membutuhkan keterangan saudara dalam persidangan ini, kami harap tidak keberatan untuk kembali dalam persidangannya. Silakan presiden berarti diambil dan berarti sudah saksi terakhir. Apakah tidak ada tambahan saksi atau alat bukti lagi? Baik, atas alat bukti dan tulis yang telah kuasa hukum pengadilan ini mengenai tidak apa? Untuk somasi tersebut adalah suatu bukti upaya dari kami, upaya perdamaian dari kami, tetapi tidak diingatkan oleh saudari Margaret. Dan selanjutnya itu ada akta pernikahan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak itu telah menikah secara sah. Juga ada itu tesis yang berisi tentang video CCTV rekaman pada saat Margaret dan juga Misaka ini melakukan kekerasan fisik dan juga TikTok. Sudah tidak ada berarti tambahan alat bukti atau saksi lainnya? Cukup. Bagaimana untuk kuasa hukum tergugat, apakah juga akan mengajukan alat bukti dan saksi? Ya, dia majelis akan mengajukan alat bukti, saksi dan satu orang ahli majelis. Namun kami membutuhkan waktu 1 minggu untuk menyiapkan saksi-saksi dan bukti tersebut majelis. Baik, 1 minggu dan setelah bagaimana kuasa hukum tergugat akan mengajukan? Untuk 1 minggu depan di tanggal dan hari apa itu, Pandra? 1 minggu dari sekarang adalah hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 majelis. Baik, di jam berapa kita akan melaksanakan sidang? Di jam 10 pagi. Tidak ada sidang lain dari itu? Tidak ada majelis. Baiklah, sidang akan kami tutup untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan barang bukti dan saksi-saksinya. Sidang ditunda hari Kamis 19 Desember 2024 pukul 10.00 untuk memberikan kesempatan kepada tergugat dan kuasanya untuk menyiapkan alat bukti dan saksi-saksinya. Diperintahkan kepada para pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 20 garis miring PDTG garis miring 2024 garis miring PN Samarinda Kamis 19 Desember 2024 dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi tergugat akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata gugatan perceraian yang nomor 20 garis miring PDTG garis miring 2024 garis miring PN Samarinda Kamis 19 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada saudara penggugat dan tergugat, apakah untuk membuka sidang? Siap berdiri. Sesuai dengan pembelajaran sidang yang lalu, maka hari ini adalah agenda pembuktian dan keterangan saksi oleh tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat sudah menyiapkan alat bukti dan saksinya? Sudah majelis. Kami menyiapkan 2 saksi, 1 ahli serta ada 5 alat bukti majelis. 5 alat bukti tertulis. Majelis. Saya silakan didudukkan di depan sini untuk alat bukti khususnya kepada kuasa hukum penggugat. Kita menunggu kepada
Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah, saya bersumpah, saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baiklah, untuk kuasa hukum juga keterangan saksi ini bersama-sama atau sendiri-sendiri majelis. Baik, untuk para saksi dimohon keluar dari ruang persidangan terlebih dahulu, nanti akan dipanggil satu-satu. Baik, saksi siapa dulu yang akan memberi keterangannya? Saksi Yusuf Andre majelis. Bertugas Andrean, silakan dipanggil. Selamat siang, apakah saudara hadir di dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Ya, saya dalam keadaan sehat. Boleh saya menjelaskan diri saudara terlebih dahulu? Nama saudara? Yusuf Andre. Tanggal lahir Samarinda 23 1993. Terus nama laki-laki, saudara saat ini tinggal di mana? Di Jalan Abdul Wahab Syarani, Jalan 1, nomor 20. Baik, agama Islam, status. Kedua saudara tadi telah disumpah dan berdasarkan pasal 22 KUHP apabila saudara memberikan keterangan yang tidak benar maka saudara akan diancam pidana selama 3 tahun penjara. Dimengerti? Silakan kuasa hukum terlibat. Baik, Majelis. Saudara saksi, apakah saudara tahu atau mengenal istri dari saudara tersangka? Saya mengenal karena di beberapa waktu Bapak Ishak ini membawa istrinya ke acara kantor atau bertemu di rumahnya pada saat saya mengantar Bapak Ishak pulang. Oke, baik, saudara tahu, apakah saudara tahu terkait Ibu Margaret adalah seorang yang temperamen? Untuk itu saya tidak tahu pasti, namun ada di suatu waktu saya mendengar Bapak Ishak ini dimarahi melalui telepon seluler. Apakah Anda mendengar bahwasannya perusahaan dari saudara Saka ini hampir mengalami kebangkrutan? Saya tidak tahu dan tidak juga pernah mendengar untuk berita itu karena saya baru bekerja dengan Bapak Ishak di tahun 2021. Cukup majelis. Bu, bagaimana? Kuasa hukum terlibat? Sudah berapa lama saudara saksi mulai sering diajak saudara Isaka untuk pergi-pergi keluar? Itu dalam beberapa tahun belakang ini, ya sekitar tahun 2022. Apakah saudara saksi pernah mendengar cerita bahwasannya gaji dari saudara Ishak ini dirasa kurang oleh istrinya? Saya tidak pernah mendengar cerita tentang itu. Yang saya tahu gaji dari Bapak Ishak ini 15 juta. Oke, saudara saksi. Berarti saudara saksi ini adalah teman dari saudara Ishak ya? Iya, saya sebagai asisten dari Bapak Ishak. Sudah berapa lama Anda bekerja dengan saudara Ishak? Saya bekerja dengan Bapak Ishak 3 tahun. 3 tahun. Dia cukup lumayan lama. Cukup majelis. Bagaimana majelis ada pertanyaan? Baik, saudara dengan menggugat apa yang Sebagai rekan kerja Bapak Ishak sebagai manajer saya dan saya jadi asisten. saudara saksi? Seberapa sering saudara ini berinteraksi dengan saudara Misaka? Cukup sering, apalagi di luar rekan kerja karena sebagaimana yang saya bilang tadi, Bapak Ishak sering mengajak saya keluar, entah itu untuk jalan-jalan, ngobrol di kafe atau bermain golf. Cukup sering ya? Saudara saksi tadi kan mengatakan bahwa saudara penggugat ini Bapak Ishak sering mengajak saudara keluar main golf, nongkrong dan lain sebagainya. Apakah saudara tahu alasan mengapa penggugat ini sering mengajak saudara untuk keluar tadi itu? Untuk alasannya
Bapak Pisaka ini berbicara pada saya, dia hanya sedang berliburan di rumah dan ingin mencoba suasana baru. Berarti akhir-akhir ini saudara sering keluar dengan penggugat? Iya, sering. Baik. Kalau begitu, jadi benar bahwa saudara penggugat ini akhir-akhir ini sering pulang terlambat? Iya, sering pulang terlambat karena sedang di luar bersama saya. Bagaimana kuasa hukum penggugat masa depan? Cukup majelis. Masa depan? Cukup bagus. Baiklah, atas keterangan yang disampaikan oleh saksi barusan kepada saudara pihak penggugat, apakah ada yang tidak lanjut? Bagaimana pihak penggugat masih ada yang bertanya? Baiklah, keterangan saudara kami yang menunggu dan kami terima namun apabila kami membutuhkan keterangan saudara lagi dalam persidangan ini, kami harap saudara tidak keberatan untuk hadir di dalam persidangannya. Silakan kartu identitas diambil dan kami untuk keluar dari ruang persidangan. Masih ada saksi atas nama Musa Yudin, petugas masih terakhir. Selamat siang, apakah saudara ada perhatian dan siap untuk mengikuti persidangan? Boleh saya melihat kartu identitas saudara? Nama saudara? Nama lahir Samarinda, 23 Mei 1988. Saat ini saudara tinggal di mana? Di sini Galen Nyari. Baik, berdasarkan pasal 242 KUHP, saudara telah disumpah tadi apabila saudara memberikan keterangan tidak benar, maka saudara diancam pidana selama 7 tahun penjara dimengerti. Silakan, kuasa hukum tergugat. Saudara Muswadi, apakah benar kalau Imade Pisaka Sudaryana sering lembur sampai larut malam? Iya, benar. Saudara tahu jam biasanya para karyawan itu pulang? Biasanya pada karyawan itu jam pulangnya maksimal jam 10 malam. Maksimal jam 10 malam ya? Oke. Apakah saudara tahu kalau Bapak Imade Pisaka Sudaryana itu jarang pulang ke rumah? Kalau itu saya akan tahu. Tidak tahu. Cukup majelis. Cukup, bagaimana? Kuasa hukum tergugat. Saudara, dari tahun berapa saudara bekerja di perusahaan Bapak Pisaka? Saya bekerja pada tahun 2021 sampai sekarang. Saudara saksi tahu dan kami atas nama Imade Pisaka Sudaryana telah memiliki istri dan anak. Sudah. Pada saat itu dia pernah bercerita kalau dia sudah memiliki istri dan anak. Ketika Bapak bisa bercerita dengan saudara, apakah saudara tahu berapa anak dari Bapak Pisaka? Dia pernah bilang kalau dia itu kayaknya 5 anak. Saudara saksi, apakah saudara ini mengenal dekat saudara Imade Pisaka ini? Lumayan. Dari mana saudara kenal dengan Bapak Pisaka? Kami kenal tuh pada saat bekerja di kantor. Mulai bekerja di kantor, jadi saudara sebagai apa? Saksi. Saksi di kantor sebagai apa? Staf. Staf administrasi, berarti yang membuat slip gaji ini benar? Benar. Baik, karena saudara yang membuat slip gaji ini, apakah saudara tahu mengetahui berapa nominal gaji dari Bapak Pisaka atau penggugat? Itu 15 juta sudah dipotong semua seperti BPJS semua. Dari potong, baik. Itu mesinnya. Silakan untuk saudara mengajukan diri kepada kuasa hukum penggugat yang tergugat dan akhirnya silakan majelis untuk melihat ini. Benar? Ini slip gajinya. Memang benar gajinya 15 juta? Silakan. Memang ini benar dari
Baik. Kepada kuasa hukum tergugat yang saya tambahan, pada kuasa hukum tergugat, bagaimana atas keterangan yang disampaikan oleh saksi, apakah ada sanggahan atau tanggapan dari tergugat? Bagaimana dengan tergugat? Saya menanggapi bahwa strategi tersebut memang hari-hari ini perusahaan yang saya bekerja sampai saat ini itu mengalami kolaps gitu. Jadi memang yang ada di strategi itu terdapat di luar 3 juta itu ada berapa sekitar 7 juta dari 15 juta tersebut. Jadi bersihnya pada saya itu sampai saat ini hanya sekitar 8 juta majelis begitu. Penerima bersihnya hanya 8 juta. 8 juta majelis. Izin majelis, namun pada alat bukti kami di ketiga tidak ada mutasi bahwa Bapak Imade ini melakukan TF atau tarik tunai sebanyak 7 juta kepada yang beliau sampaikan tadi. Hanya ada itu 3 juta yang terakhir dikasih kepada Ibu Margareta. Jadi majelis menambahkan, saya harap majelis dapat benar-benar mempertimbangkan terkait barang itu yang telah kami ajukan karena itu sesuai dengan data dan sesuai dengan keautentikannya. Baik, sesuai yang tertulis memang sudah tertera gajinya bahwa mutasi masuknya itu 15 juta dari PT Geraha Prima Energi. Benar itu tempat kerja saudara? Benar, majelis. Tempat kerja saudara? Baik. Nanti akan didengar oleh majelis hakim. Baik, majelis. Tidak ada tanggapan lagi? Tidak ada tanggapan lagi? Tidak ada majelis. Baiklah, keterangan saudara kami yang cukup dan kami terima, maka apabila kami membutuhkan keterangan saudara lagi, kami harap saudara tidak keberatan untuk menjadi persidangan memberikan keterangannya. Silakan implementasi hakim dan mau keluar dari ruang persidangan. Kuasa hukum untuk pasal saksi kalau satu orang ahli, kuasa ahli, silakan dihadirkan. Kapasitas ahli yang saudara hadirkan, beliau ini adalah psikolog dari Ibu Margareta, psikologi dalam diri. Baik, sebelum memberikan keterangan, mungkin pasnya saudara akan menyusun terlebih dahulu agama apa? Islam. Silakan kepada yang bertanya. Silakan berdiri. Saya, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan berdiri. Siang, apa saudara lagi siang? Saya siap untuk yang Boleh saya melihat kaki di depan saudara ada mana? saya menyatakan surat keterangan yang menyatakan saya sebagai seorang psikolog. Nama saudara? Muhammad Fadli Nurbaisa. Nama lain Samarinda, tanggal 2 bulan 11 1946. Saat ini saudara tinggal di mana? Saya tinggal di perumahan Tarangsari nomor 27 Pekerjaan psikologisnya apa kan saudara yang membantu pekerjaan saudara? Baik, jadi sebelumnya saya mengambil pendidikan S1 saya di Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 2014. Kemudian saya mengambil, setelah saya lulus pada tahun 2015 itu saya mengambil psikologi pendidikan. Kemudian saya mengambil lagi S2 saya di universitas yang sama, yang kemudian lulus pada tahun 2021, yang kemudian saya setelah itu bekerja sampai dengan sekarang di klinik psikologi sejahtera yang berada di Jalan Atas. Baiklah, berarti saudara akan menjelaskan terkait dengan psikologinya. Ya, betul. Baik, sesuai pasal 52 KUHP bahwa jika saudara memberikan keterangan tidak
tidak benar, maka saudara akan diancam pidana selama 7 tahun penjara dan kemudian. Silakan memberikan keterangan. Oke, baik majelis. Jadi saya selaku psikologis dari Ibu Margaret, setelah saya mewawancarai, mengevaluasi dan juga mengobservasi semua yang dilakukan kepada Ibu Margaret kepada saya dapat menyimpulkan bahwa ada terdapat 6 poin, di mana 3 poin utamanya Ibu Margaret ini memang menyatakan temperamen dan emosional secara psikologisnya. Itu dampak dari ketidaktransparan. Yang pertama adalah dampak ketidaktransparan secara nafkah yang menyebabkan bahwa Ibu Margaret ini sebenarnya merasa tidak aman justru berada di dalam rumah tangga ini. Kemudian yang kedua itu juga dapat adalah isi dari akumulasi stres dan juga emosionalnya beliau ini, karena emang selain karena tidak transparan nafkah atau bahkan di dalamnya ada tekanan-tekanan rumah tangga lainnya, Ibu Margaret ini juga mempunyai tekanan di masa lalunya. Jadi emang mungkin ada faktor-faktor penyebab naiknya emosional dari Ibu Margaret ini di masa lalunya. Kemudian dari poin berikutnya adalah poin kesimpulan bahwa memang Ibu Margaret ini dinyatakan secara emosionalnya emang sulit untuk dikendalikan. Itu Gimana atas keterangan dari kuasa hukum? Saudara kami, dalam keterangan Anda tadi, Anda menyebutkan bahwa Ibu Margaret mengalami temperamen yang berlebihan akibat stres rumah tangga. Apakah ada bukti atau indikasi yang menunjukkan bahwa temperamen Ibu Margaret juga dipengaruhi oleh faktor pribadi atau sejarah kehidupan beliau yang tidak terkait dengan masalah rumah tangga atau nafkah? baik, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa memang Ibu Margaret ini dari awal berkonsultasi kepada saya memang sebenarnya sudah menunjukkan temperamen dan emosionalnya yang memang tidak stabil. Jadi dari situ juga sebenarnya bisa dilihat bahwa Ibu Margaret ini memang mempunyai seperti trauma atau mungkin sedikit hal buruk di masa lalunya yang membuat emosionalnya memang kurang susah untuk dikendalikan. Oke, saudara saksi ahli, karena tidak ada ketransparansian terkait pengelolaan nafkah atau finansial oleh pihak penggugat, maka di situ tadi sudah saudara jelaskan bahwa itu adalah salah satu pemicu stres. Dan coba sebagai ahli, saudara bisa menjelaskan apakah ada upaya yang dilakukan oleh tergugat terkait memperbaiki situasi tersebut. Nah, ini untuk menyelesaikan ketidakjelasan yang ada pada pengelolaan daripada finansial yang telah tadi dijelaskan oleh saudara ahli. Oke, baik. Jadi yang jawab majelis, jadi memang dari Ibu Margaret juga sempat berkonsultasi kepada saya terkait permasalahan ini, bahwa sebenarnya Ibu Margaret ini beberapa kali berusaha berdiskusi dengan pihak penggugat atau Bapak Saka ini untuk terkait bagaimana sih solusi untuk penyelesaian dari masalah ke finansial tadi atau mungkin masalah rumah tangga lainnya. Namun memang seperti yang saya bilang bahwa memang mungkin dari penyampaian Ibu Margaret memang sudah sedikit terganggu dan atau mungkin entah dari problem masalah atau yang tidak transparan apa ini, itu juga menyebabkan bahwa komunikasi yang dijalin pun akhirnya tidak bisa stabil gitu. Terima kasih. Bagaimana dari kuasa penggugat ada tambahan? Dari berdasarkan keterangan saudara yang saudara sampaikan tadi, Anda menyatakan bahwa Ibu Margaret ini mengalami temperamen yang berlebihan sebagai akibat dari ketidaktransparan dalam masalah nafkah dan rumah tangga. Apakah Anda dapat menjelaskan ini bagaimana ketidakjelasan mengenai nafkah tersebut bisa mempengaruhi kesejahteraan psikologis dari Ibu Margaret sendiri? Oke, baik. Jadi memang tadi juga di awal saya menjelaskan bahwa ada faktor yang pertama, yaitu faktor ketidaktransparan masalah nafkah itu atau keuangan, yang seperti kita semua tahu juga memang masalah keuangan ini sedikit sensitif. Jadi memang akibat dari ketidaktransparan nafkah ini sebenarnya memang menimbulkan rasa yang paling pertama itu rasa tidak aman, kemudian rasa tidak percaya, kemudian juga pada akhirnya yang menyebabkan bahwa emosi ini menumpuk dan akhirnya ketidakstabilan itu terjadi. Jadi seperti itu. Secara emosionalnya memang Ibu Margaret seperti yang saya bilang di masa lalu juga mungkin ada trauma dan akhirnya diperburuk dengan kejadian ketidaktransparan apa ini tadi.
Dalam evaluasi psikologis yang Anda lakukan, apakah Anda menemukan bahwa temperamen Ibu Margaret disebabkan secara langsung oleh ketegangan dalam hubungan rumah tangga? Apakah ada faktor-faktor lain yang turut memperburuk kondisinya? Apakah Anda dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut? Oke, baik. Jadi memang poin pertama tadi, jika itu adalah masalah nafkah, memang jelas itu yang sebenarnya membuat Ibu Margaret ini terganggu secara psikologisnya. Namun di dalam rumah tangga itu sendiri tidak ada, seperti kita tahu juga bahwa sebenarnya tidak ada masalah nafkah yang perlu dibahas oleh di dalam rumah tangga. Jadi ada masalah lain seperti mungkin pembagian tugas di dalam rumah tangga, mengasuh anak dan sebagainya. Itu juga sebenarnya mungkin ada komunikasi yang tidak jelas. Namun apabila kita membahas lagi kembali sebelum terjadinya pernikahan atau rumah tangga ini, memang sebenarnya Ibu Margaret ini ada beberapa faktor yang mungkin memang beliau ini juga belum menceritakan atau berkonsultasi lebih lanjut lagi kepada saya terkait permasalahan itu. Jadi memang secara psikologis Ibu Margaret memang sudah jelas mengatakan bahwa memang ada trauma-trauma atau kejadian buruk di masa lalunya sebelum beliau ini menikah dengan Bapak Saka ini yang memang menyebabkan kondisi mental beliau ini juga. Baik, saudara ahli tadi Anda menyebutkan bahwa tidak transparan dalam masalah nafkah dan stres yang berlarut-larut telah berkontribusi pada temperamen yang ditunjukkan pada Ibu Margaret. Kemudian, apakah saudara ahli melihat adanya indikasi bahwa kondisi ini juga berdampak pada kemampuan Ibu Margaret untuk mengambil keputusan dalam menghadapi masalah rumah tangga atau dalam proses hukum itu? Oke, baik. Jadi memang kalau memang kita melihat dari saya sebagai psikologis terutama melihat Ibu Margaret ini dengan tingkat emosional atau mungkin rasional juga, memang Ibu Margaret ini sepertinya memang akan mempengaruhi keputusan rasional apapun itu bakal tidak ada dalam masalah rumah tangganya, karena memang secara mentalitas beliau ini sudah mengutamakan emosionalnya, bukan lagi rasional. Jadi memang menurut saya memang ini akan mempengaruhi keputusan beliau. Tanggapan dari pusat pekerja? Jelas? Baiklah, jangan ini keterangan kita yang cukup dan diterima. Maka dari itu apabila kami membutuhkan keterangan ahli lagi, kami harap tidak ada mulai dalam persidangannya. Bagaimana dengan kuasa penggugat? Masih ada ahli rekonstruksi? Sudah tidak ada. Tidak ada lagi tambahan bukti atau saksi? Tidak ada lagi. Jadi yang maksudnya dengan ini kedua pihak dari penggugat dan tergugat sudah memberikan alat bukti dan keterangan saksinya, maka kami anggap cukup dan kami akan memberikan waktu untuk membuat kesimpulan. Bagaimana pada para pihak? Kapan bisa untuk Jadi kalau dari kami menulis, kami membutuhkan 1 minggu untuk menyiapkan kesimpulan medis. Kami juga membutuhkan waktu seminggu. Baik, 1 minggu ke depan di tanggal hari apa? Panitera? 1 minggu terhitung dari sekarang adalah Jumat 27 Desember 2024. Baik, di jam berapa kita akan sidang hari itu? Di pukul 10 pagi. Tidak ada sidang lain hari ini? Tidak ada. Baiklah, dengan demikian karena kedua belah pihak telah menyepakati untuk membuat kesimpulan, maka sidang akan ditunda. Sidang ditunda hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 10.00 untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya untuk menyiapkan kesimpulannya masing-masing. Diberitakan kepada para pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang menyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 20/PDTG/2024/PN Samarinda, Jumat 27 Desember 2024 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang perkara perdata gugatan perceraian.
PN Samarinda, Jumat 27 Desember 2024 dengan agenda kesimpulan yang akan dibuka dan tertutup untuk umum. Oke, kepada kedua pihak, apakah masuk untuk mengikuti persidangan? Siap majelis. Siap. Baiklah, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa hari ini adalah agenda kesimpulan dari kedua pihak, dari penggugat dan tergugat. Apakah sudah menyiapkan kesimpulan masing-masing? Sudah majelis. Sudah majelis. Baiklah, majelis menawarkan untuk kesimpulan apakah akan dibacakan atau kami menyerahkan kepada majelis? Baik, kalau dari kami menyerahkan saja majelis. Menyerahkan. Bagaimana dengan penggugat? Kami sepakat untuk menyerahkan langsung ke majelis. Baiklah, silakan untuk kesimpulannya. Saya kesimpulannya menyerahkan kepada majelis. Masih banyak majelis. Silakan. Baiklah, kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing. Dengan ini sidang akan ditunda untuk agenda pembacaan putusan dari majelis hakim. Namun dengan ini kami majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari untuk melakukan RPH. Bagaimana? Ya, Pak. Baik, kalau dari kami sudah majelis. Majelis. Baiklah, untuk panitera tanggal dan hari apa itu 7 hari ke depan? 7 hari terhitung dari sekarang adalah hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 majelis. Baiklah, sidang ditunda di hari Jumat 3 Januari 2025 pukul 10.00 untuk memberikan kesempatan pada majelis hakim untuk menyiapkan putusan. Diperintahkan kepada para pihak dan kuasa hukumnya untuk hadir pada sidang dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dapat kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 20/PDTG/2024/PN Samarinda, Jumat 3 Januari 2025 dengan agenda pembacaan putusan akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata gugatan perceraian dengan nomor 20/PDTG/2024/PN Samarinda, Jumat 5 Desember 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada para pihak, apakah hari ini sudah siap? Siap majelis. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa hari ini adalah agenda pembacaan putusan dari majelis hakim. Mohon untuk para pihak mendengarkan dengan seksama. Putusan nomor 20/PDTG/2024/PN Samarinda demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Imada Visaka Sudayana, umur 53 tahun, pekerjaan manajer agama Hindu, beralamat di Jalan Damamuri Gang 3A nomor 18, Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Bujur, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Delvi Yasmin Andini SHMH, Fikri Abdillah SHMH, Muhammad Nazrin SHMH yang berkantor di Devimo dan Partners yang beralamat di Jalan Emyami nomor 32, Kecamatan Gunung Kedua, Kota Samarinda. Yang selanjutnya disebut dengan penggugat melawan Vidinda Margareta Sianturi, umur 52 tahun, pekerja ibu rumah tangga agama Katolik, beralamat di Jalan Damamuri Gang 3A nomor 18, Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Aidil SH, Angelika Arif Pramestika Wulian SH, Ahmad Yogi Pramana SH, berkantor di Triple Alfield, beralamat di Jalan Adam Malik, Perumahan Citra Gereja Blok C nomor 61, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah melihat surat-surat bukti, telah mendengar keterangan saksi-saksi. Menimbang
Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 November 2024 dalam register nomor 20-PDTG-2024-PN Samarinda telah mengajukan gugatan sebagai berikut yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan oleh penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa adanya perubahan. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, penggugat juga telah mengajukan 5 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dalam persidangan tergugat mengajukan 2 orang saksi dan 1 orang ahli yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1993 di Gereja Saint Mario Perpetual Heart Cathedral sesuai surat nikah nomor 19/1/KT tahun 1993 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 94 tanggal 19 Januari 1993 agar dinyatakan putus karena perceraian. Oleh karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan finansial dan sikap tergugat yang tidak dapat dikendalikan sehingga ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah menurut hukum antara penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163-283 RBB menggugat berkewajiban untuk membuktikan hak tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P3 dan saksi-saksi yaitu 5 saksi. Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu alat bukti surat P3 tentang surat perkawinan nomor 019-1/KT tahun 1993 antara Ina Devi Saka Sudayana dengan Vidinda Margareta Sianturi yang diberkati dan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1993 di hadapan pemuka agama Katolik di Saint Mary of Perpetual Heart Cathedral. Dan atas perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Samarinda. Menimbang bahwa yang menjadi dasar yang diajukan gugatan ini adalah penggugat menuntut agar perkawinannya dengan tergugat dilaksanakan secara agama Katolik, yaitu pemberkatan di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 12 Januari 1993 di Gereja Saint Mary of Perpetual Heart Cathedral, Jalan Jenderal Sudirman nomor 36 Bugis, Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan atas perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah didaftarkan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana diuraikan dalam kutipan akta perkawinan nomor 019-1/KT tahun 1993 tanggal 19 Januari 1993 dinyatakan putus karena perceraian. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut maka terlebih dahulu akan ditinjau apakah perkawinan penggugat dan tergugat sah menurut hukum karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada relevansinya pertimbangan tuntutan perceraian penggugat. Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1/1974 adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan keterangan penggugat dikuatkan pula bukti P3 dan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh penggugat yang ternyata saling bersesuaian dengan bukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 12 Januari 1993 di Gereja Saint Mary of Perpetual Heart Cathedral, Jalan Jenderal Sudirman nomor 36 Bugis, Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan atas perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda
sebagaimana diuraikan dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 019/1/KT tahun 1993 tanggal 19 Januari 1993, maka perkara tergugat dan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara tergugat dan tergugat, maka majelis selanjutnya mempertimbangkan tuntutan pokok penggugat yakni adalah perkawinannya dengan tergugat putus karena perceraian. Menimbang bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini tidak ada, maka perkawinan tersebut rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga ini dipikir adalah sia-sia. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama pada pasal 29 ayat 2 yang menyebut untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 19 mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu adalah huruf F, yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menimbang bahwa suatu percekcokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut. Namun apabila perselisihan atau percekcokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali sebagaimana pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan penggugat dalam dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat adalah karena sejak tahun 2004 saat kelahiran anak kelima mereka sering timbul percekcokan yang disebabkan oleh tergugat mulai menunjukkan sikap mulai temperamental, melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, tidak lagi menghormati penggugat sebagai suami. Oleh karena itu, tergugat tidak menunjukkan karakter seorang istri yang baik, dan di samping itu, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Contohnya tidak mau lagi memasak nasi untuk penggugat. Menimbang bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat. Menimbang bahwa tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa teks saksi sampai dengan T5 dan saksi-saksi yaitu 2 saksi dan 1 ahli. Menimbang bahwa mengenai hubungan perkawinan tergugat tidak menyangkal bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 1993 di Gereja St. Mary of Perpetual Help Cathedral, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36, Bugis, Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan atas perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana diuraikan dalam kutipan Akta Perkawinan tertanggal 19 Januari 1993, maka perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum dan memiliki 5 orang anak sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan penggugat. Menimbang bahwa adapun dalam pokoknya tergugat menyatakan ketidakharmonisan rumah tangga bukan hanya semata-mata disebabkan oleh sikap dan tindakan tergugat, melainkan ketidakharmonisan rumah tangga lebih disebabkan oleh sikap penggugat yang sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2021, serta penggugat kurang memenuhi kewajibannya sebagai suami secara finansial. Selanjutnya, terkait permasalahan ekonomi, tergugat juga tidak pernah menuntut secara berlebihan terkait masalah keuangan. Justru penggugat sering mengeluhkan kondisi ekonomi rumah tangga yang menurun sejak 2018 tanpa berusaha mencari solusinya. Hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan temperamen tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim, antara penggugat dan tergugat tidak dapat disatukan kembali dan juga tidak bisa hidup bersama-sama lagi. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian telah terpenuhi dan petitum kedua dari gugatan penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi panitera pengadilan negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil bersangkutan, maka haruslah pula diperintahkan kepada panitera tersebut mengirimkan salinan
meregister yang bersangkutan. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dengan step-step, maka tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan hubungan perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan berdasarkan perkawinan secara agama Katolik, yaitu pemberkatan di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 12 Januari 1993 di Gereja Saint Mary of Perpetual Help Katedral, Jalan Jenderal Sudirman nomor 36 Bugis, Kecamatan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan atas perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana diuraikan dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 019-1-KT-tahun 1993 tertanggal 19 Januari 1993 adalah putus karena perceraian. 3. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat Pengadilan Negeri yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. 4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp666.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin 30 Desember 2024 oleh Wanda Priscilla Karusela SHMH sebagai Hakim Ketua, Alisa Zahra Fitriana SHMH, dan Yuniarti Wijinarko SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum pada hari Jumat 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mutiara Zahra SH Panitera Pengganti dan Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat, Hakim Ketua dan Hakim Anggota serta panitera ditandatangani. Baik, sudah dimengerti para pihak? Jika salah satu pihak akan mengajukan keberatan putusan ini, maka diberikan waktu 7 hari sejak hari ini untuk upaya hukum lainnya. Dengan demikian sidang telah selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk